Oke, saya nyalakan kembali. Nah, jadi trafo kan aktif, cuma lampu indikator yang ini ternyata nyalanya bersamaan dengan ini. Jadi saya akan pindah terlebih dahulu untuk indikator ini. Saya ambilkan dari ini untuk 24 volt ya. 24 volt. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Bersama Saripati Elektronika. Oke, di video kali ini kita akan bikin cas aki atau baterai charger 12 volt dan 24 volt. Di sini saya menggunakan trafo 3 ampere dengan output tegangan 15 volt. Jika teman-teman mungkin mempunyai trafo yang lebih besar lagi, mungkin 5 ampere atau 10 ampere, bisa teman-teman gunakan karena semakin besar trafo maka semakin besar pula arus yang keluar. Oke, langsung saja untuk perakitannya. Yang pertama di sini saya siapkan sebuah saklar dengan 6 pin. Jadi saklar ini ke tengah off, ke sisi sebelah kiri on, ke sisi sebelah kanan juga on. Jadi untuk pengaturan 12 ke 24 volt, nanti kita gunakan saklar ini. Jika teman-teman mempunyai saklar yang lebih kecil, tidak masalah. Di sini saya menggunakan saklar yang kelihatannya lebih besar, tidak lain hanya agar mudah untuk dipahami. Karena ini bagian dari tutorial, supaya teman-teman bisa melihat secara jelas rangkaian dari mana ke mana, sehingga nantinya tidak membingungkan buat teman-teman untuk penyambungannya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saklar ini saya juga sudah mempersiapkan 3 LED. Nah, 3 LED di sini, yang pertama yang ini nantinya untuk indikator bahwa cas aki ini sedang aktif. Kemudian yang di sini juga terdapat lampu yang menunjukkan untuk keaktifan output satu baterai. Kemudian yang sebelah sini, ini nantinya outputnya untuk 2 baterai atau 24 volt. Nah, untuk rangkaiannya, di sini LED yang bening, ya, ini terhubung langsung dengan yang ini. Dan yang ini nanti tersendiri. Nyala atau tidaknya tergantung kita memindahkan saklar untuk 1 aki atau 2 aki. Nah, untuk resistor yang saya gunakan di sini semuanya menggunakan resistor 10K. Jadi, yang ada resistornya ini semuanya jalur LED positif. Dan yang warna putih ini jalur LED negatif. Oke. Ya, pemasangan LED seperti ini. Untuk yang positif LED kita hubungkan ke kaki tengah. Nah, seperti ini ya. Ke kaki tengah saklar. Di sini saya letakkan di bagian atas untuk lampu. Dan untuk yang di bagian bawah ini ada pin 1, 2, dan 3 ini nantinya untuk output dari trafo menuju ke dioda. Oke, yang satu lagi untuk indikator 24 volt ini kita hubungkan ke kaki nomor 5. Jadi di bagian atas saya gunakan untuk nyala LED. Di bagian sini ya, di bagian kaki 4, 5, 6. Dan untuk yang pin 1, 2, 3 saya akan gunakan untuk input dari trafo. Namun sebelumnya, sebelum saya lanjut, kita coba dulu untuk mengecek trafo skala AC volt. Kita cek tegangannya.
15,6. Oke, 30, 1,9 atau 32, 15,6 ya, sama dengan yang tadi. Oke, untuk output dari trafo ini 15 volt. Kita matikan dulu. 15 volt 0 atau CT, kemudian 15 volt. Nah, untuk yang 15 volt yang sebelah kiri nanti akan saya hubungkan ke dioda bridge langsung. Untuk yang 0 dan 15 sebelah kanan saya akan hubungkan ke kaki-kaki nomor 1 dan nomor 3. Kita hubungkan yang CT atau 0 ini ke kaki sebelah kanan atau kaki 3. Oke. Yang CT atau 0 sudah terhubung ke kaki nomor 3 atau kalau lihat dari atas seperti ini, kaki sebelah kanan bawah. Dan yang 15 volt sebelah kanan saya akan hubungkan ke kaki saklar nomor 1. Oke, sudah terhubung untuk 0 ya, atau CT ke kaki nomor 3 atau kaki sebelah kanan. Dan yang 15 volt sebelah kanan ke kaki nomor 1 dari saklar atau yang sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita siapkan sebuah dioda bridge atau dioda kiprop. Nah, dioda ini sudah saya seri outputnya yang negatif ke lampu. Ini lampu halogen atau lampu mobil lah, seperti itu. Kemudian outputnya nanti dari lampu ini menuju ke aki. Nah, untuk yang positif kita hubungkan pada kaki nomor 5 atau yang terhubung ke LED positif. Di sini saya menambahkan sebuah dioda IN4007. Ini nanti belakangan saja untuk lampu. Jadi untuk jalur AC yang dari trafo 15 volt yang sebelah kiri, ini kita hubungkan langsung pada kaki-kaki AC dioda. Nah, di sini saya akan hubungkan ke bagian AC yang di atas. Dan bagian AC yang di bawah ini, yang sudah ada kabel putih, nantinya ke output dari saklar. Oke, kita hubungkan dulu untuk output dari trafo 15 volt AC yang sebelah kiri. Kita hubungkan langsung ke kaki AC dari dioda. Untuk output dari trafo yang 15 volt sebelah kiri sudah saya hubungkan langsung ke kaki dioda AC yang di atas. Nah, yang di bawah ini kita hubungkan ke bagian tengah antara 0 dan 15 volt sebelah kanan atau di pin nomor 2. Usahakan yang kencang ya lur ya, kecuali disolder
lebih enak, nggak bakal kemana-mana, nggak bakal lari. Oke, setelah kita pasang seperti ini, ya, maka selanjutnya kita hubungkan untuk output positif dan untuk lampu. Saya sudah siapkan pencatut seperti ini, karena ini nantinya akan digunakan untuk cas baterai mobil. Oke, untuk yang positif langsung kita solder pada dioda output positif. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian sekaligus kita hubungkan jalur menuju indikator LED. Oke, sudah terhubung untuk output positif, dan kita hubungkan pula untuk yang ke jalur LED. Oke, seharusnya di sini menggunakan selongsong atau pelindung yang lain. Namun karena ini sebuah tutorial, nanti supaya terlihat lebih jelas. Oke, seperti ini ya. Untuk positif sudah terhubung ke LED, dan yang negatif LED akan terhubung ke negatif dioda. Oke, sudah terhubung untuk LED negatifnya. Selanjutnya yang hitam saya hubungkan langsung ke kaki dari lampu. Oke, saya akan ikat terlebih dahulu. Oke, sekarang kita solder. Oke, sudah terhubung. Baik, sebelum kita coba, kita cek dulu untuk jalurnya. 15 volt sebelah kiri masuk langsung ke kiprok AC, dan yang tengah 0 atau CT masuk ke kaki saklar bagian kanan atau kaki saklar nomor 3, dan 15 volt sebelah kanan masuk ke kaki saklar sebelah kiri atau kaki saklar nomor 1, dan kaki saklar nomor 2 masuk ke AC pada dioda bridge. Kemudian dari output positif dioda bridge masuk melalui kabel kuning ke kaki nomor 5, ke tengah-tengah, dan langsung terhubung ke positif LED 1, positif LED 2. Kemudian yang kabel merah dari kaki nomor 4 menuju ke kaki LED positif
yang LED nomor 3. Lalu negatif LED semuanya terhubung dan langsung terhubung ke dioda main, output negatif dari dioda bridge. Kemudian output dari dioda yang negatif menuju ke lampu. Dari lampu menuju ke kabel warna hitam dan menjadi output negatif. Lalu yang dari positif, dioda bridge, outputnya langsung terhubung ke kabel warna merah untuk jalur positif. Oke, saya rasa jalurnya sudah benar. Saya posisikan dulu supaya tidak terlihat berantakan. Oke, sekarang kita coba untuk tes outputnya. Semoga tidak ada kesalahan. Oke, lumayan ya. Untuk view-nya dapat. Oke, mantap. Kita coba dulu untuk outputnya. Di sini ada ekstra 10 volt. Saya akan gunakan nanti untuk kipas angin sebagai pendingin. Nah, positif, negatif. Kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan saklar. Kemudian ke sebelah kiri untuk aki 1. Kita perhatikan dulu indikatornya. Ya, menyala. Dan yang bawah juga menyala. Sebelah kiri. Sebelah kanan belum ya. Sebelum menyala. Kita pindah ke sebelah kanan saklarnya. Semua lampu menyala, dua-duanya yang bawah. Kalau nyalanya 1, berarti untuk 1 aki ya, outputnya untuk 12 volt. Kalau nyalanya 2, berarti untuk 24 volt. Yang di atas ini indikator saja. Oke, kita norokkan. Dan sebentar. Kita cek. 1. Meskipun diginikan, ini kalaupun nyambung, pasti larinya ke lampu. Ya, jadi aman. Oke. Selanjutnya kita yang 24 volt kita coba. Ya. Outputnya sudah ada dan indikator sudah benar. Sekarang saya tambahkan dulu untuk kipas anginnya. Karena biasanya trafo itu cepat panas kalau untuk pengecasan. Jadi di sini untuk output 10 volt saya manfaatkan untuk kipas angin. Kita siapkan saja elko dan dioda penyearah. Dioda penyearah 1 ampere, kemudian elko-nya bebas ya. Voltnya karena ini 10 volt
minimal 16 volt ya. Ini pakai 35 volt. Oke, kita hubungkan untuk positif ke kaki dioda. Oke. Dan yang negatifnya. Oke, kemudian kita hubungkan ke kipas angin. Kipas angin 12 volt. Yang hitam ke negatif. Oke, yang hitam sudah terhubung ke negatif elko, dan yang positif kita hubungkan ke positif elko. Sudah terhubung. Oke, saya nyalakan kembali. Nah, jadi trafo kan aktif, cuma lampu indikator yang ini nyata nyalanya bersamaan dengan ini. Jadi saya akan pindah terlebih dahulu untuk indikator ini. Saya ambilkan dari kipas ya. Oke, kita ambil dari kipas. Oke, saya ganti jalurnya dari jalur kipas angin untuk yang bagian atas indikator nyala tidaknya trafo gitu. Jadi untuk resistornya saya ganti dengan 1K ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Letakkan kembali. Coba dulu. Ya. Oke. Oke. Oke, sip. Dan untuk kipasnya jadi seperti ini hasilnya ya. Oke, sudah selesai dan sekarang kita coba untuk mengecas aki. Oke. Oke, kita coba untuk mengecas aki ya, aki motor dan juga aki mobil sekalian ya. Pertama kita akan cas ke aki motor, kemudian kita cas ke aki mobil, dan setelah itu kita cas dua-duanya 24 volt. Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke, sekarang kita sudah berada di TKP dan sekarang tiba saatnya untuk pengujian ya, untuk menguji alat cas yang sudah kita bikin. Nah, oke, yang pertama kita cek dulu untuk outputnya yang keluar dari alat cas yang sudah kita bikin dari 15 volt. Ya, kita nyalakan ya. Untuk kipas langsung ya, langsung menyala, dan ini lampu indikator untuk penanda bahwa rangkaian ini atau trafo ini aktif ya, seperti itu. Ini belum connect ke selektor ya. Jadi untuk saklar ini masih berada di tengah. Jadi untuk outputnya di sini tidak akan terbaca ya, tidak ada arus yang keluar. Nah, ketika kita tekan untuk saklar ke arah kiri, sebelah kiri, maka di sini akan terbaca ya, terbaca 13,7 volt. Oke. Jadi terbaca 13,7 volt untuk satu aki ya, masih nyala satu. Kita pindah ke arah kanan ya, ke arah kanan untuk dua aki. Berapa volt? 28,2 volt. Oke, ini untuk dua aki ya, 28,2 volt. Oke, kita nolkan lagi. Ya.
Sekarang kita coba untuk pengecasan. Sebelum kita coba ke pengecasan, kita cek untuk tegangan tersimpan di aki yang kecil ini ya. Berapa volt? 12,9, 13. Oke, kita anggap ini 13 volt ya. Dan kita coba untuk pasang cas aki ini ke aki yang tersimpan 13 volt atau 12,9. Kita perhatikan lampu indikator yang ini ya, lampu mobil. Kita perhatikan, ini untuk satu aki ya, untuk satu aki sudah menyala satu LED. Langsung saja kita konekkan dan nyala lampu seperti itu ya, sangat redup ya, lampu sangat redup. Nah, ketika aki ini sudah mencapai 13,8 volt atau bahkan tembus 14 volt ya, maka ini akan sangat redup sekali. Nyalanya tidak ada kuning-kuningnya sama sekali. Nyalanya merah. Ini ya, merah sedikit sekali merahnya. Jika aki ini sudah penuh ya. Terus ini dalam keadaan 13 volt. Anggap saja ini penuh ya, dan nyalanya sudah redup atau merah sedikit ya. Sebentar, kalau kita coba untuk yang dua aki dicaskan ke satu baterai ya, maka di sini akan terang ya. Untuk lampu indikatornya akan terang ya, dan untuk pengecasannya pun nanti akan menjadi fast charging atau pengecasan cepat. Jadi kalau di sini kita pilih untuk satu aki, itu pengecasannya normal ya, pengecasannya normal. Tetapi kalau kita pilih yang dua aki lalu kita gunakan untuk satu aki, maka nanti itu akan menjadi fast charging ya, atau pengecasan cepat penuh. Tapi itu tidak disarankan ya. Jadi untuk dua aki dipakai satu aki itu tidak disarankan. Karena apa? Karena jika dilakukan berulang, maka sel-sel pada baterai, sel-sel pada aki yang ada di dalam itu akan cepat pecah ya, dan aki juga cepat kembung seperti itu. Nah, sebaiknya untuk pengecasan yang baik itu yang secara normal saja ya, untuk satu aki satu aki. Jadi kalau untuk dua aki ya gunakan saja dua aki yang di seri. Nah, seperti itu. Kalau untuk aki mobil bolehlah kita pakai pengaturan untuk dua aki, tapi dipakai untuk satu baterai mobil, satu aki mobil. Bolehlah, karena ampernya kan besar, jadi masih mampu untuk aki yang besar. Tapi kalau aki kecil seperti ini, sebaiknya lakukan dengan cara pengecasan yang normal saja, seperti itu. Oke? Nah, nyalanya merah ya, seperti itu ya. Merah mau hilang. Nah, seperti itu. Merah tapi mau hilang gitu, nyalanya. Nah, sementara kita coba untuk aki yang besar ini ya. Kita coba untuk aki yang 70 ampere. Nah, aki ini kita cek dulu untuk tegangan aki tersimpan di baterai, positif, negatif, ya, plus, min, 12,2. Oke, 12,2. Kalau yang ini tadi hampir ke 13 volt ya. Jadi anggap saja tuh sudah penuh. Cuman kalau ini kan 12,2 ya. Oke, 12 volt gitu kan. Nah, sekarang kita coba untuk yang aki besar ini, aki 70 ampere ini. Kita gunakan satu aki ya. Kita gunakan satu aki. Negatif, positif. Minnya di sini, min. Terus positifnya di sini. Ya, perhatikan aki yang 70 ampere. Ini nyalanya agak terang ya. Agak terang. Nanti lama-kelamaan dia akan meredup seperti aki kecil tadi itu. Nyalanya redup seperti yang aki kecil ya. Seperti hampir mau mati gitu. Tidak menyala lagi. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kita cek ampere dulu. Kira-kira berapa ampere yang masuk? Perhatikan. 0,5. Nah, ini ya, 0,5.
0,4. Ini lama-kelamaan ya 0,3, 2, 1 gitu kan. Sampai tidak ada arus yang masuk lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk dua aki nyalanya seperti apa kira-kira? Nah, pasti nyalanya itu sama dengan ini. Karena apa? Karena yang di sini full, yang sini belum, ya kan? Nanti masih ada sisa tegangan yang nyalanya seperti ini. Baru kalau sudah full, nanti yang dua aki nyalanya pasti kayak yang tadi itu udah hampir hampir mati, hampir padam gitu. Tinggal nyala sedikit gitu. Oke. Untuk pengecasan dua aki, teman-teman perlu ketahui ya, jangan sembarangan untuk mengecas aki. Nah, untuk pengecasan dua aki yang di seri itu main plus gitu ya. Jangan sampai terbalik karena itu akan bikin fatal ya. Bahaya bisa salah satu aki itu meledak gitu. Nah, kalau besar kecil gini kan yang pasti yang kecil nanti bisa meledak gitu. Oke, untuk penyambungannya untuk dua aki ya. Jadi positif negatif atau negatif positif. Oke, untuk dua aki ya. Main plus ya. Main ke plus. Oke, saya taruh di sini ya. Atau gini aja. Plus main ya. Ini ya. Nah, jadi plusnya ini saya sambungkan ke mainnya aki yang besar. Oke. Plusnya atau positifnya dari aki yang ini ke negatifnya aki yang satunya lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi main plusnya nyambung ke main dari aki lainnya. Oke. Ini untuk pengecasan 24 volt gitu ya. Terus pengaplikasiannya, pemasangannya ini main ya. Main. Lalu yang plus ya untuk pengecasan ke plus seperti ini. Ya. Oke. Kita nyalakan dulu. Perhatikan ya. Kita pilih yang dua aki. Ya, dua-duanya menyala. Oke, sekarang kita konekkan. Nah, nyalanya masih terang ya. Nanti kalau sudah full, ya nyalanya seperti yang tadi. Redup hampir mati seperti itu. Oke. Ini untuk 24 volt ya. 24 volt. Jadi seperti ini. Tadi kan tandanya negatif atau main ke main ya. Kemudian positif dari aki pertama ke main atau negatif dari aki kedua ya. Kemudian positifnya aki kedua dapat positif dari casan seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk aki yang besar karena ini sudah full ya. Untuk yang kecil sudah full. Kita coba yang besar. Kira-kira seperti apa reaksinya ketika dikasih tegangan 24 volt. Oke, kita kasih 12 volt dulu ya untuk satu aki dulu. Nih, nyala satu. Kita caskan. Oke. Kalau kita cas menggunakan 24 volt dua aki. Nah, ini terang, lampunya terang ya. Kalau untuk satu aki 24 volt digunakan untuk satu aki, lampunya terang ya. Sebaiknya kalau untuk dua aki mau kita gunakan untuk satu aki, satu baterai, sebaiknya di lampu ini, di lampu yang kita gunakan sebagai indikator, ya, di lampu besar ini sebaiknya kita gunakan saklar supaya apa? Supaya lampu indikator ini tidak cepat putus seperti itu ya. Nah, kita gunakan saklar. Karena kalau dari 28 volt itu kalau dikurangi 13 ya, dikurangi 13 jadi 15 volt. Sedangkan untuk lampu ini tegangan 12 volt. Jadi lebih tinggi sisanya ya yang digunakan untuk menghidupkan lampu ini. Jadi saya sarankan untuk
pengecasan cepat ya untuk 24 volt digunakan untuk satu baterai, sebaiknya gunakan saklar pada lampu ini. Pada saat pengecasan cepat, matikan saja, bypass saja untuk lampunya ya, jangan digunakan. Maka nanti pengecasannya juga ampernya lebih besar, dan juga untuk lampu indikator ini, lampu mobil ini tidak cepat putus. Nah, seperti itu ya. Jadi baiknya di bypass saja ya. Kita coba bypass seperti ini ya. Kita kasih saklar gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti pengecasannya akan lebih cepat lagi. Dan satu lagi buat teman-teman untuk pengecasan, kalau misalkan aki seperti ini ya, aki motor yang ada lubang selangnya seperti ini meskipun tanpa dilepas aman ya. Yang penting tidak tersumbat aja seperti itu, karena kalau tersumbat bisa menyebabkan aki meledak. Nah, terutama untuk aki mobil ya. Jadi di sini kan tidak ada selang ya, tidak ada selang untuk udara. Yang ada hanya di bagian penutup saja seperti ini. Dan ini rawan tersumbat. Baiknya cek saja di bagian ini ya. Di bagian lubang ini baiknya dicek. Kita tusuk saja pakai apa, jarum apa gitu. Usahakan jangan sampai tersumbat, karena jika tersumbat akan menyebabkan aki meledak gitu ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Pembuatan cas aki untuk 12 volt dan 24 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.